Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwan, Prodi Ekonomi Syariah, dan teman saya. Saya Muhammad Azluhulian Salim, Prodi Ekonomi Syariah juga. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi dunia dan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Oke, baiklah. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering dianggap berat, tapi sebenarnya tuh ada di piring nasi kita tiap hari, yaitu tentang sistem ekonomi. Nah, bener banget Zul. Jadi banyak yang nanya nih, kenapa sih kita harus membahas tentang ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, atau bahkan ekonomi Pancasila? Nah, hal itu, sistem itulah yang dapat menentukan atau kita bisa mengetahui bagaimana kenaikan harga atau bagaimana keadaan harga di pasar, serta siapa sih yang mengatur harga tersebut. Terus juga barang-barang di pasar, entah itu produksi ataupun yang lainnya, dan juga bagaimana sebuah sistem itu melindungi rakyatnya. Oh, jadi ibaratnya sistem ekonomi itu aturan main sebuah negara ya, Wan. Berarti kalau aturannya beda, hasil kemakmurannya juga beda dong. Nah, benar banget Zul. Jadi, pilihan sistem ekonomi itu berpengaruh pada pertumbuhan karena sistem itu mengatur bagaimana modal, teknologi, dan kebijakan publik dikelola, terutama buat kita nih di Indonesia. Penting untuk tahu di mana posisi kita di tengah peta ekonomi dunia, apakah kita cuma ikut-ikutan atau punya jati diri sendiri. Oke, Oke, Man. oke, Wan. Biar makin jelas, mending kita bedah dulu deh tiga raksasa sistem ekonomi dunia. Kita mulai dari yang paling populer dulu, kayak kapitalisme. Nah, kapitalisme itu intinya kebebasan individu, Zul. Di sini, perdagangan dan alat produksi dikendalikan swasta untuk mengejar profit maksimal. Ingat konsep invisible hand dari Adam Smith. Dia percaya kalau pasar dibiarkan bebas tanpa campur tangan pemerintah, pasar akan mengatur dirinya sendiri menuju efisiensi, Zul. Oh, tapi katanya ada sisi gelapnya ya. Iya, Zul, kapitalisme itu sering dianggap sangat produktif, memacu inovasi, tapi risikonya adalah ketimbangan sosial yang tajam dan eksploitasi karena hanya menguntungkan pemilik modal atau dalam teorinya tuh dikenal dengan relative gain, seperti itu. Nah, kalau lawannya si sosialisasi, kok si sosialisasi? Apa itu? Si sosialisme gimana dong? Nah, kebalikannya, di sistem sosialis, pemerintah adalah pusat kendali kepemilikan alat produksi bersifat kolektif atau dikuasai negara demi pemerataan. Negara wajib menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pekerjaan secara adil. Tapi kelemahannya sering muncul efisiensi dan kurangnya motivasi inovasi karena tidak ada persaingan pasar. Nah, kalau gitu, terus gimana dengan sistem ekonomi campuran yang sering kita dengar itu? Nah, sistem campuran itu jalan tengah. Ia mencoba menyeimbangkan kekuatan pasar kapitalisme dengan intervensi negara dari sosialisme. Jadi, kalau diistilahkan itu sistem ekonomi campuran, penggabungan dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Tujuannya adalah supaya ekonomi tumbuh, tapi tetap ada jaring pengaman sosial untuk mencegah kegiatan pasar. Oh iya iya, kalau itu udah makasih ya, udah lumayan paham. Nah, sekarang masuk ke poin utama. Di mana posisi Indonesia itu sih? Apa kita ini penganut sistem campuran biasa atau mungkin sistem yang lain? Nah, Indonesia itu punya identitas yang lebih spesifik.
namanya itu sistem ekonomi Pancasila atau disingkat dengan SEP. Istilah ini dipopulerkan oleh Dr. Emil Salim tahun 1967 sebagai ekonomi pasar terkendali. Namun landasan kuatnya ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kalau terkait asas keluargaan ini cukup menarik sih, Wan. Berarti bukan cuma soal angka ya, tapi soal gotong royong juga gitu ya. Nah, benar. Itulah kenapa koperasi disebut sebagai sokoguru atau pilar utama ekonomi kita. Koperasi dianggap wadah ideal karena memberikan hak suara yang sama bagi anggota tanpa memandang besar modalnya. Prof. Mubyarto bahkan menyebut SEP ini memiliki 5 pilar moral. Yang pertama moral agama, yang kedua itu moral kemerataan sosial, yang ketiga itu nasionalisme ekonomi, yang keempat itu demokrasi ekonomi, dan yang terakhir itu keadilan sosial. Tapi jujur ya, Wan, kalau kita lihat kenyataan sekarang ya, itu rasanya tuh praktek ekonomi kita tuh kok makin liberal atau kayak kapitalistik ya. Banyak privatisasi BUMN dan kebijakan yang kadang lebih memihak pemilik modal daripada rakyat kecil gitu loh. Nah, itu analisis yang kritis. Referensi menyebutkan bahwa tantangan tersebut atau tantangan terbesar dari SEP ini memang gempuran globalisasi dan praktik kapitalisme. Sering terjadi benturan antara cita-cita ideal pendiri bangsa dengan praktik aktual yang individualistis. Makanya, penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM dan kebijakan pertanian yang memihak petani itu mutlak diperlukan agar kita tetap berdikari atau mandiri. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata ya. Ternyata setiap sistem tuh punya resiko masing-masing ya. Betul, kapitalisme itu unggul di inovasi, tapi rawan kesenjangan. Kalau sosialisme itu kuat di pemerataan, tapi lambat di pertumbuhan. Indonesia memilih ekonomi Pancasila sebagai jalan ketiga, yaitu sebuah sistem yang memandang manusia bukan cuman sebagai makhluk ekonomi yang serakah atau istilahnya tuh homo economicus, tetapi makhluk sosial dan etis yang bertanggung jawab pada sesama. Jadi kesimpulannya tuh SEP itu bukan cuma soal pertumbuhan material, tapi juga soal karakter bangsa dan keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, benar, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada seberapa konsisten kita menjaga keseimbangan antara peran negara dalam menguasai hajat hidup orang banyak dan pemberian ruang kreatif bagi swasta dalam bingkai etika. Oke teman-teman, kita sudah membahas atau membedah suatu materi tadi ya yang kita bahas di depan tadi. Kalau belum paham yang bisa diputar ulang videonya. Jadi intinya tuh kita sudah membedah tuntas sistem ekonomi dunia dan posisi kita. Terus kalau menurut kalian nih, apakah ekonomi kita sudah benar-benar menerapkan nilai Pancasila? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kami. Nah, benar. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah.
meminjam apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Bila kaum muda terpelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat dan melakukan kerja-kerja konkret yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Manusia-manusia terdidik harus setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya punya cukup martabat dan kesadaran sosial untuk memberikan kontribusi balik kepada masyarakat setelah sedemikian banyak yang masyarakat berikan ke kita semua. Akhir kata, profisiat untuk teman-teman semua. Hiduplah, bersenang-senanglah, dan bekerjalah. Terima kasih. Saya Ferry Irwandi, inisiator Malaka Project. Salam Masyarakat Baru. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang.